Haleluya, haleluya, kita kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, kita akan belajar kepada seorang pribadi bernama Zakheus. Zakheus mengalami kehidupan yang berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama, kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mengalami perubahan yang luar biasa dan ada buah yang luar biasa. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini bagi kita untuk semakin menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita memahami tentang perubahan hidup dan hidup yang berbuah. Saya akan baca dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita banyak belajar dari kehidupan bernama Zakheus. Zakheus disebut kepala pemungut cukai. Saudaraku, menjadi orang pegawai biasa di pemungut cukai itu sudah pekerjaan yang luar biasa, karena bisa dia mendapatkan uang yang banyak. Untuk itulah saudaraku, salah satu Zakheus ini dikatakan dan dicap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang mengenal Zakheus ini adalah orang berdosa. Zakheus punya sifat yang orang-orang tidak senangi, sangat banyak saudaraku. Salah satunya bahwa sifat daripada Zakheus ini tentu dia sifatnya kasar. Udah kasar, dia itu pelit, dia itu pemeras, dia itu tidak kenal belas kasihan. Dia bisa samaratakan semua orang. Yang penting dia bisa memungut pajak itu untuk menghasilkan uang yang banyak. Tentu Zakheus ini adalah orangnya serakah. Banyak sifat-sifat Zakheus ini yang tidak disenangi oleh banyak orang, khususnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang sebangsanya pada kala itu. Apalagi Zakheus ini bekerja dalam pemerintahannya Romawi, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Zakheus ini sungguh-sungguh tidak disenangi. Zakheus tidak disenangi. Malah waktu Zakheus menerima Yesus di dalam rumahnya, orang-orang bersungut-sungut. Dikatakan dalam ayat 7 tadi bahwa
Zakheus orang berdosa. Zakheus orang berdosa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Zakheus adalah orang berdosa. Zakheus punya sifat karakter yang melukai, menyakiti, tidak disenangi oleh banyak orang. Tetapi saudaraku, kita melihat ada perubahan yang luar biasa pada diri Zakheus. Itu saya katakan begini, kita belajar bagaimana hidup kita bisa berubah dan berbuah. Dan saudaraku, yang pertama, apa yang membuat Zakheus hidupnya berubah dan berbuah? Yang pertama, Zakheus di saat dia mendengar tentang Yesus datang ke kota Yeriko. Waktu itu Zakheus sedang lagi fokus sibuk dengan pekerjaannya, mengurusi orang-orang yang membayar pajak. Tentu ini sangat menguntungkan diri Zakheus. Tetapi saudaraku yang terkasih, pada waktu Zakheus mendengar bahwa Yesus Kristus datang ke kotanya, ke kota Yeriko, maka kesempatan itu dipergunakan oleh Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, untuk mengalami hidup yang berubah dan berbuah dimulai dari sebuah kerinduan. Zakheus tidak ada yang mengatakan, Yesus sedang datang ke kota kita. Apakah engkau tidak rindu melihat dan berjumpa dengan Yesus? Tidak ada seorang pun yang mengatakan itu kepada dia. Tetapi kerinduan itu muncul dari dalam hati Zakheus. Dan kerinduan itulah yang membuat Zakheus meninggalkan kantornya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesenangannya, lalu dia berlari. Saudaraku, ada kata berlari-lari. Itu sebuah usaha bagaimana cepat berjumpa dengan Yesus. Nah, di waktu dia berlari itu, tentu saudaraku, ada orang yang melihat. Zakheus disebut adalah orang yang pendek, gemuk. Cobalah kita bayangkan orang pendek, gemuk, berlari dan tidak disenangi oleh banyak orang. Sedangkan yang tinggi, tampan dan ganteng berlari tidak disenangi oleh banyak orang. Itu pun bahan tertawaan, sesuatu yang lucu. Nah, saudaraku, itu adalah sebuah tantangan yang dialami oleh Zakheus. Dia berlari-lari, badannya pendek, gemuk. Dia berlari-lari, pasti itu ada sesuatu yang lucu. Pasti ada orang yang tertawa, mengejek, dan macam-macam, saudaraku. Nah, kenapa Yesus lakukan itu? Kenapa Zakheus lakukan itu, saudaraku? Karena Zakheus rindu berjumpa dengan Yesus, Sang Pengubah itu. Zakheus rindu untuk hidupnya mulai berubah. Nah, saudaraku, dimulai hati yang rindu. Dan kerinduan itu bukan hanya sekedar rindu biasa, tapi Zakheus itu ternyata mengalami suasana hati yang sangat rindu. Karena apa, saudaraku? Untuk berjumpa dengan Yesus, dia tidak berjalan santai, tapi dia berlari-lari. Ada sesuatu yang betul-betul ingin dia capai, ingin dia cepat ketemu. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Pada waktu Zakheus tiba di tempat kerumunan orang banyak yang sedang mengelilingi Yesus Kristus, Yesus berada di tengah-tengah dan semua orang mengelilingi Yesus. Apa yang terjadi dengan Zakheus? Zakheus, saya percaya dia pasti keliling mencari celah. Siapa tahu ada jalan untuk bisa melihat langsung kepada Yesus. Dan kalaupun dia berjingkrak, saudaraku, dia tidak akan bisa melihat Yesus karena badannya pendek.
Orang-orang, apalagi orang Yahudi, rata-rata tinggi, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, Sakeus tidak putus asa akan hal itu. Memang hati yang rindu itu dibutuhkan sebuah perjuangan, pergumulan. Ada harga yang harus dibayar Sakeus. Sakeus tidak berhenti lalu dia pulang ke kantornya. Sakeus tidak bersungut-sungut, aku tidak melihat Yesus. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Memang hati yang rindu untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya selalu terbuka jalan, saudara-saudara. Lalu apa yang ada? Tiba-tiba Sakeus memiliki hikmat yang luar biasa. Dan saya percaya hikmat itu pun pasti datangnya dari Tuhan. Lalu dia melihat sebuah pohon ara. Dan dia memanjat pohon ara itu. Bisakah kita bayangkan sejenak bagaimana seorang bapak yang pendek, gemuk, memanjat sebuah pohon? Pasti ini sesuatu yang aneh, pemandangan sesuatu yang lucu. Di sini pun pasti ada banyak orang tertawa dan mengejek. Apalagi pribadi Sakeus tidak disenangi oleh banyak orang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun itu pekerjaan, usaha yang begitu berat dilakukan, tapi Sakeus lakukan demi sebuah kerinduan berjumpa dengan Yesus. Lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerinduan hati Sakeus itu ternyata kontak ke hati Yesus. Saya percaya Yesus yang kita puji sembah, yang kita percayai, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu isi hati kita, dia tahu isi pikiran kita, dia tahu kerinduan kita. Karena yang Yesus lakukan pada waktu Sakeus memanjat pohon ara itu, Yesus merasakan ada sebuah kerinduan yang besar, seperti ada getaran dalam hatinya. Ada seseorang yang sangat merindukanku, saya percaya. Itulah yang ada di hati Tuhan Yesus. Sehingga yang dilakukan oleh Yesus, kerinduan hati Sakeus itu menarik hati Yesus untuk menjumpai Sakeus. Karena ada banyak orang yang berkerumun mengelilingi Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak merasakan ada hati yang terdalam, hati yang rindu. Mereka datang hanya sekedar melihat Yesus, hanya sekedar supaya tahu Yesus itu seperti apa, ciri-cirinya, tingginya, rambutnya, dan segala macam. Tetapi Sakeus berbeda. Yesus merasakan ada sesuatu dalam hati Tuhan Yesus. Di dalam diri Sakeus ada hati yang rindu akan pribadinya. Sama seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan yang 12 tahun itu, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang menjamah menyentuh jubah Yesus, tapi tidak ada Yesus rasakan sesuatu kuasa keluar dalam diri Yesus. Tetapi waktu seorang perempuan menjamah menyentuh jubah Yesus Kristus, Yesus merasakan ada sesuatu kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena orang-orang menjamah menyentuh jubah Yesus bukan karena sebuah iman, ada sebuah kerinduan, kepercayaan, keyakinan sakitnya sembuh. Tapi perempuan yang sakit pendarahan ini, dia sudah berkata jauh-jauh dari tempatnya, asal ku jamah saja jubah Yesus, sakit akan sembuh. Nah, ini iman yang luar biasa inilah yang membuat kuasa Tuhan mengalir dalam diri Yesus. Sama seperti Sakeus. Maka yang dilakukan oleh Yesus Kristus ialah meninggalkan kumpulan orang banyak itu yang hanya melihat Yesus saja tanpa merindukan Yesus secara pribadi. Tapi Yesus meninggalkan orang banyak itu dan berjalan terus
dan berhenti di sebuah pohon, di mana di pohon itu ada Zakheus. Saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memiliki hati yang rindu, hati yang rindu untuk berubah, hati yang rindu berjumpa dengan Yesus, saya yakin kita tidak akan pernah kecewa. Asal ada hati yang rindu. Nah, untuk kunci hidup mau berubah, dipulihkan, diubahkan, bahkan menjadi hidup yang berbuah, yang pertama harus dimulai dari dalam diri kita, yaitu sebuah kerinduan. Nah, saudara yang terkasih, sehebat apapun baik pendeta, pastor, atau keluarga kita melayani seseorang anggota keluarganya yang mungkin belum kenal Tuhan, memiliki kebiasaan karakter yang menjijikkan di mata Tuhan, tapi bila belum ada dalam dirinya sebuah hati yang rindu untuk berubah, kadangkala kita, saudaraku, hampir-hampir putus asa, seolah-olah apa yang dilakukan itu seperti sia-sia. Sampai saudaraku saya sampaikan, semua itu tidak akan pernah sia-sia. Walaupun pada detik dan saat itu dia belum berubah, tapi saya percaya lewat doa, air mata kita senantiasa ke Tuhan, lewat firman yang selalu kita sampaikan, lewat nasihat-nasihat yang selalu kita sampaikan, saya percaya suatu saat tinggal menunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, dia bisa berubah. Sama seperti Paulus yang dulunya dia Saulus, yang akan menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus di kota Damsyik. Tetapi orang-orang di kota Damsyik itu berdoa, dan doanya itu menjamah, mengubah hati Saulus. Nah, saudaraku yang pertama, memiliki hati yang rindu. Memiliki hati yang rindu. Yang kedua, bagaimana Zakheus berubah dan berubah. Dia tidak hanya berhenti berubah. Berubah artinya dia tidak kasar lagi. Dia sudah berpindah dari kasar menjadi lembut. Dari pemeras sehingga suka menolong. Bukan hanya seperti darinya tidak suka ibadah, tidak senang berdoa, baca Alkitab. Sekarang sudah berubah, senang berdoa, senang beribadah, senang baca Alkitab. Itu perubahan-perubahan yang sungguh luar biasa. Tetapi yang lebih hebat lagi, ada buah yang dihasilkan. Nah, saudaraku, yang kedua, rahasia Zakheus berubah dan berbuah. Saya katakan buah yang dihasilkan oleh Zakheus. Dia berkata yang tadinya dia sangat kikir, pelit, pemeras, cinta uang, tidak kenal belas kasihan, bahkan mungkin tidak berperi kemanusiaan. Dia memungut pajak lebih dari yang sewajarnya. Tapi setelah hidupnya berubah, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, ini sudah pasti, saudara. Pasti ada orang, mungkin banyak orang yang sudah diperas oleh Zakheus selama dia menjadi kepala pemungut cukai. Dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat. Ini sesuatu buah yang luar biasa. Nah, saudaraku, yang kedua rahasianya, Zakheus mengalami hidup yang berubah dan berbuah. Tentu kita semua rindu mengalaminya ini. Seorang istri rindu mengalaminya ini pada diri suaminya. Seorang orang tua rindu mengalaminya ini kepada anak-anak yang mungkin sudah terkena kenakalan-kenakalan remaja masa kini, mungkin narkoba, segala macam. Saudaraku, yang kedua Zakheus lakukan, di samping dia rindu, yang kedua dia membuka hati. Dia membuka hati menerima Yesus dalam hidupnya. Saudaraku, waktu Yesus menawarkan kepada Zakheus, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Zakheus tidak berkata, tidak Tuhan. Tidak Tuhan.
Dia tidak berkata, "Jangan Tuhan." Tetapi Zakheus segera turun dari atas pohon itu. Saya yakin mungkin dia meluncur, bahkan mungkin perutnya, tangannya bisa ada yang luka, saudara. Tapi dengan sukacita dia menerima Yesus. Bukan hanya saja di dalam rumahnya, tapi menerima Yesus dalam hatinya. Dari mana saya tahu Zakheus menerima Yesus dalam hatinya? Karena suasana hati Zakheus yang selama ini belum pernah dirasakan suasana hati yang seperti itu. Ada damai memenuhi hidup Zakheus. Walaupun Zakheus banyak duit, kaya, tapi hari-harinya dipenuhi dengan ketidaktenangan, tidak ada sukacita, marah, ucapannya kasar. Itu adalah suasana hati yang tidak beres. Tapi Zakheus dia bersukacita, ada damai memenuhi hidup. Damai ini, saudaraku, tidak bisa dibeli dengan uang. Damai ini tidak bisa dicari di mana-mana. Sama seperti nyanyian anak sekolah minggu, bila ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Hanya ku dapat dalam Yesus. Damai di hati Zakheus. Bayangkan, damai itu sesuatu yang paling mahal dalam hidup Zakheus. Lebih berharga dari harta kekayaan yang dia miliki. Yang kedua, ekspresi hidup daripada Zakheus, dia sangat bersukacita. Dia sangat bersukacita. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini banyak persoalan, masalah. Salah satunya masalah COVID-19. Ada banyak orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi percaya, bila ada Yesus di dalam diri kita, persoalan sehebat apapun, masalah sebesar apapun, pergumulan seberat apapun, COVID-19 sehebat apapun, bila ada Yesus dalam diri kita, ada damai di hati kita, tetap kita bersukacita dan mampu kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh Zakheus. Dia menerima Yesus. Ada banyak orang tahu tentang Yesus, mendengar tentang Yesus, seperti banyak orang yang berkerumun mengelilingi Yesus, tetapi mereka tidak membuka hati untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Untuk apa Yesus memberikan waktu berlama-lama kepada mereka, sementara ada seorang pribadi yang sangat merindukannya, yang sangat membuka hatinya untuk dia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sama seperti kalau kita datang beribadah ke gereja, ada orang yang dilawat, dijamah oleh Tuhan, ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan, ada orang yang bersaksi di gereja, dia merasakan sesuatu kelegaan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan di gereja. Sementara yang di sampingnya sama-sama ada di gereja merasakan sesuatu yang gersang, malah dia berdosa pulang dari gereja. Kenapa? Apakah salah gereja dan segala macam? Apakah Tuhan pilih kasih? Ini tergantung suasana, sikap hati kita untuk datang beribadah. Nah, saudaraku yang terkasih, yang terakhir, apa rahasianya Zakheus hidupnya berubah dan berbuah? Yang terakhir, Zakheus menjadi berkat bagi banyak orang. Zakheus memiliki hati sesudah dia mengalami perubahan dan mengalami keadaan suasana hati karena dia sudah menerima Yesus dalam hatinya. Yang ketiga, Zakheus bukan lagi memeras, Zakheus bukan lagi kasar, Zakheus bukan berarti mengambil kesempatan di balik kesempitan, menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi Zakheus mengalami hidup bagaimana? Lewat hidupku, lewat pekerjaanku, lewat perkataanku, lewat sikapku, lewat karakterku, orang lain diberkati, orang lain bahagia. Ini perubahan yang luar biasa.
Dan saudaraku, bila kita memiliki hati seperti Zakheus, aku ada di dunia ini, aku ditempatkan dalam keluarga ini, aku ditempatkan dalam pekerjaan ini, walaupun orang-orang yang ada di sekitar sekelilingku adalah orang-orang yang mungkin selalu menyakiti, melukai, berkata-kata yang sembrono, berkata-kata kasar, berkata-kata gosip, fitnah, melukai, menyakiti, menyebut-nyebut nama-nama binatang dan lain-lain. Aku ada di tengah-tengah lingkungan mereka. Tapi kalau kita berkata dalam hati kita, aku ini sudah berubah, aku ini sudah percaya Yesus, aku ini sudah pengikut Yesus, di mana-mana aku ada, aku harus jadi berkat. Begitulah yang dialami oleh Zakheus, yang tadinya awalnya orang-orang bersungut-sungut karena Yesus berkata, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Orang yang paling merasakan tersakiti, terlukai, balik bersungut-sungut. Itu manusiawi kadang-kadang. Kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Karena Zakheus belum mengalami perubahan. Dan belum ada buah pada waktu itu yang dihasilkan. Tapi pada waktu Zakheus berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Saya yakin dan percaya pribadi-pribadi yang tadinya paling bersungut-sungut, paling memaki, paling berkata, Zakheus orang berdosa, saya yakin dia pasti paling bersukacita melihat perubahan dalam diri Zakheus. Pasti dia berkata, aku adalah orang miskin, aku pernah diperas oleh Zakheus. Dia mengalami berkat yang luar biasa di balik perubahan hidup Zakheus. Nah, saudaraku yang terkasih, marilah kita di mana-mana pun kita berada, mari jadikan dan pastikan hidup kita jadi berkat. Jadi berkat. Di keluarga jadi berkat. Apakah posisi sebagai suami jadi berkat. Suami yang bertanggung jawab. Suami yang menjadi kepala, imam, raja di tengah-tengah keluarga. Suami yang menjadi teladan. Suami yang sungguh takut akan Tuhan, memimpin keluarganya dekat ke Tuhan, mengajak anak-anaknya berdoa, baca Alkitab, mengajak anak-anaknya beribadah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari, apakah seorang istri-istri yang lemah lembut, anak-anak yang terdidik, patuh, taat kepada orang tua, pintar di sekolah, sukses, berhasil, bahagia, ini semua kerinduan kita. Saudaraku yang terkasih, mari mulai sekarang miliki hati yang rindu, berubah, tinggalkan semua kejahatan, kebiasaan burukmu. Itu semua tidak ada artinya, saudara-saudaraku. Kita sudah bisa melihat contoh-contoh kehidupan banyak orang yang sudah berubah, yang tadinya bergelimang dalam dunia lembah kejahatan, lembah hitam kegelapan, tapi sudah berubah dan berbuah menjadi seorang penginjil, pemberita Injil, pemberita kebenaran firman Tuhan, bersaksi supaya banyak orang-orang yang dulunya di aliran-aliran kegelapan, aliran hitam berubah. Itu sudah banyak kita lihat di sekitar kita, di bangsa kita. Justru saudaraku, mari pastikan mendekati kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, pastikan hidup kita berubah. Jangan berkata aku berubah besok, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita sebelum terlambat. Hari ini dijaga oleh firman Tuhan ini, mari berubahlah. Haleluya, haleluya.